Halo semua teman-teman Codizen, apa kabar? Kembali lagi di channel Raksa Corner, channel berbagi ilmu seputar dunia komputer, dan khususnya pemrograman bersama saya, host video ini, Roy Dedi Tobing. Berikut ini kita akan membahas materi lanjutan pada seri Java Networking. Ya, jadi video ini merupakan video lanjutan pada seri belajar Java Networking. Video ini termasuk segmen Coding Yuk, yaitu video yang berisi praktik langsung pembuatan kode program sesuai topik yang menjadi pokok pembahasan. Untuk materi video ini adalah coding untuk implementasi multiple clients dalam arsitektur client-server pada Java. Pada video sebelumnya sudah ditunjukkan bagaimana Anda dapat membuat aplikasi server dan aplikasi client. Tapi jika Anda perhatikan, satu buah server hanya bisa melayani satu buah klien. Jika Anda mengaktifkan klien lain yang hendak melakukan koneksi dan komunikasi pada server tersebut, maka dapat dilihat bahwa tidak terjadi apa-apa pada server dan tidak ada respon sama sekali. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kita bisa membuat sebuah server yang bisa melayani request koneksi dan berkomunikasi dengan banyak klien. Seperti biasa, jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Nah, mari kita lihat bagaimana untuk membuat implementasi satu server multiple clients tersebut. Jadi sama dengan contoh pada video sebelumnya, kita membuat sebuah kelas server yang diberi nama ATM Arrange socket server yang nantinya akan digunakan untuk menginstansiasi kelas socket server. Setelah menginstansiasi ATM Wrangle socket server, kita memanggil sebuah metode yang diberi nama handle client pada objek ATM Wrangle socket server tersebut. Nah, apa isi dari metode handle client tersebut? Pada dasarnya, yang dilakukan pada metode tersebut adalah membuat sebuah socket dan menjalankan socket tersebut pada sebuah thread. Kita menggunakan thread agar sebuah server dapat melayani banyak klien. Masing-masing klien akan ditangani pada sebuah thread. Jadi teknisnya, untuk memungkinkan sebuah server dapat menangani multiple clients adalah kita membuat supaya setiap objek socket yang terbentuk antara server dan sebuah klien akan dijalankan pada sebuah thread. Komunikasi antara server dan klien tersebut juga dilakukan pada thread tersebut. Sama seperti pada contoh sebelumnya, Anda juga diminta untuk membuat sebuah klien dengan nama ATM Wrangle Socket Client. Pada klien ini, Anda menginstansiasi sebuah socket yang nantinya akan digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Jadi penggambaran pada sequence diagram seperti ini. Anda membuat loop pada method handle client, loop yang di dalamnya dilakukan penerimaan koneksi dari sebuah klien, dan kemudian koneksi dalam bentuk socket tersebut dijalankan dalam sebuah thread. Oh ya, sebagai catatan, walaupun Anda menggunakan forever looping, yaitu while true, tapi pada saat objek socket sedang menunggu request koneksi, maka eksekusi loop tersebut akan ditunda selama belum ada koneksi terbentuk antara klien dan server. Kondisi ini mirip seperti pemanggilan method wait pada thread. Jika method wait dipanggil pada thread, maka thread akan berhenti sampai ada pemanggilan method notify atau notify all, sehingga dalam kasus socket ini, loop berhenti sementara sampai ada koneksi yang terbentuk antara klien dan server yang ditandai dengan return value berupa objek socket dari pemanggilan accept method pada objek server socket. Pada masing-masing thread yang menggambarkan koneksi antara klien dan server, komunikasi dilakukan seperti layaknya yang ditampilkan pada video sebelumnya. Komunikasi tersebut menggunakan objek dari data input stream dan data output stream. Nah, di sini kita lihat klien dengan server diinstansiasi masing-masing. Pada layar kita melihat bahwa kurang lebih prosesnya sama. Yang membedakan adalah sebuah klien itu di-handle oleh thread. Jadi ketika klien sudah membuat koneksi kepada server, kemudian server membuat sebuah thread untuk menangani koneksi tersebut, maka ketika terjadi komunikasi antara klien dan server, si klien akan berkomunikasi dengan socket yang berada pada thread tersebut. Jadi, sebuah server nantinya dapat menangani request dari berbagai klien. Saya akan menunjukkan codingnya langsung menggunakan IDE NetBeans. Teman-teman Codizen bisa menggunakan IDE atau bahkan basic editor seperti Notepad untuk mempraktekkan penggunaan kode ini. Pada prinsipnya, Anda harus menginstal Java dan runtime environment-nya. Setelah itu, program Anda ketik, kompilasi, dan jalankan. Baik, sekarang kita akan masuk ke coding yuk untuk implementasi multiple client pada arsitektur client server pada Java. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kelas
namanya ATM Erangel Socket Server Multiple Client. Nanti kelas ini yang akan kita gunakan sebagai server yang bisa menangani multiple client. Sedangkan untuk kliennya sendiri, kita akan masih tetap menggunakan code klien yang kita buat pada video Coding You implementasi client server sebelumnya. Nah, untuk implementasi multiple client, kita akan membuat sebuah thread, di mana thread tersebut akan mewakili sebuah koneksi soket, dan di dalamnya nanti akan ada potongan code yang juga akan digunakan untuk mengelola komunikasi antara server dengan sebuah klien yang terhubung. Nah, untuk mempercepat prosesnya, saya akan meng-copy-paste beberapa code yang pernah dibuat untuk pembuatan kelas ATM Erangel Socket Server pada video sebelumnya. Nah, bagi Anda, saya sarankan untuk mengetikkan kodenya satu persatu, dan Anda bisa mempause video ini agar Anda bisa lebih fokus dalam mengetikkan kode programnya. Saya melakukan copy-paste pada video ini untuk mempercepat proses penunjukan codingnya saja, tapi esensinya akan saya jelaskan bersamaan pada saat saya mengcopy dan mempaste potongan kode tersebut. Nah, untuk membuat sebuah server yang dapat menghandle multiple client, pertama kita buat dulu server socketnya. Ya, ini prosesnya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian socket untuk menangani koneksi dengan sebuah klien. Nah, di sini saya melakukan deklarasi sebuah objek dari server socket dan sebuah objek dari socket. Nah, sebelum masuk lebih jauh, di sini saya akan menunjukkan pembuatan sebuah thread yang nantinya akan diaktifkan untuk setiap request koneksi yang datang dari klien. Nah, jadi berikut ini saya akan membuat code pembuatan sebuah thread yang nanti akan menangani komunikasi dengan sebuah klien. Nah, di sini saya akan membuat thread dengan menggunakan interface runnable. Dan untuk kelas threadnya sendiri saya berikan nama client handler task. Implement runnable. Nah, kalau di sini dia berwarna merah, artinya ada yang harus Anda lakukan, dan karena ini merupakan proses implementasi sebuah interface, biasanya ada abstract method yang harus diimplementasi atau di-override. Nah, di sini saya klik implement all abstract methods. Sebagai informasi, untuk penggunaan thread dengan menggunakan interface runnable, maka tahapan yang berikutnya yang Anda lakukan adalah meng-override method run. Di dalam method run inilah nanti dimasukkan potongan kode yang diharapkan dijalankan dalam sebuah thread. Nah, untuk kasus kita, apa yang akan dijalankan dalam method run? Yang dijalankan dalam method run ini sama seperti yang ada pada public static void main dalam implementasi ATM Erangel Socket Server pada video sebelumnya. Jadi di sini ada pemanggilan metode baca pesan, kemudian menampilkan isi pesan yang diterima dari klien, kemudian melakukan loop pembacaan pesan dari klien, kemudian mengirimkan pesan kepada klien. Nah, bagian ini nanti yang akan dijalankan pada method run dalam thread yang kita buat. Nah, untuk mempercepat proses, saya akan lakukan copy-paste. Nah, ini yang akan dijalankan dalam method run. Nah, di sini masih banyak yang merah-merah, itu karena kita harus membuat deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan, dan juga mendeklarasikan metode-metode yang dibutuhkan untuk potongan kode yang ada dalam method run tersebut. Nah, yang pertama saya copy paste adalah metode-metode yang dibutuhkan. Jadi Anda perhatikan di sini, metode yang saya copy paste barusan adalah metode kirim pesan, metode baca pesan, dan metode tutup koneksi. Ini sama seperti yang ada pada codingan server sebelumnya ya. Kemudian yang saya copy paste berikutnya adalah potongan-potongan code yang merupakan deklarasi objek-objek yang dibutuhkan untuk komunikasi pada server nanti. Di sini Anda perhatikan, saya membuat konstruktor untuk kelas client handler task ini. Kemudian ada 5 parameter yang dilewatkan, yaitu socket, kemudian nomor, data input stream, data output stream, kemudian buffer reader. Nah, nomor di sini nanti akan sebagai penanda itu si klien keberapa yang bergabung ke server. Ya, kemudian ini socket ini merupakan objek socket yang dilewatkan ketika server
menangkap koneksi dari klien, kemudian dia akan lemparkan ke dalam thread supaya dijalankan dalam thread, sehingga nanti si server mampu untuk menangani klien yang lain. Sementara untuk data input stream, data output stream, buffer reader yang ada di sini, ini tujuannya nanti untuk komunikasi datanya. Nah, si client handler task sudah selesai, kita implementasi di sini, maka berikutnya yang kita lakukan adalah membuat sebuah constructor untuk ATM Wrangle Socket Server Multiple Client. Nah, saya copy paste juga. Nah, di sini yang dilakukan adalah kita menginstansiasi server socket, kemudian port number yang digunakan. Setelah membuat constructor, maka yang kita implementasi berikutnya adalah public static void main. Ya, jadi public static void main ini adalah metode yang menjadi entry point ketika nanti kelas ATM Wrangle Socket Server Multiple Client ini dijalankan. Nah, apa yang kita ketikkan di public static void main? Nah, di sini pada dasarnya yang kita lakukan adalah instansiasi kelas ATM Wrangle Socket Server Multiple Client, kemudian nanti memanggil metode handle client. Untuk merapikan code-nya, Anda bisa memanggil menu, source, kemudian format pada NetBeans. Ini akan otomatis dirapikan. Nah, perhatikan di sini masih ada error. Kita akan import kelas-kelas yang perlukan. Metode handle client-nya belum kita implementasi. Nah, ini akan saya copy paste. Di sini ada CNT client-nya yang belum dideklarasi. Saya akan nambahkan sebuah variabel di sini. Namanya CNT client. Ini merupakan variabel statik yang tujuannya nanti untuk menomori klien yang terhubung ke server. Nah, kita lihat di method handle client yang dilakukan adalah di sini ada sebuah loop while true. Kemudian Anda perhatikan di sini pemanggilan method accept pada objek server socket. Kemudian jika ada di sini terjadi request koneksi dari klien, maka si soket yang terbentuk setelah komunikasi si klien dengan si server, itu nanti akan dilewatkan menjadi parameter pada saat instansiasi kelas client handler task. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa client handler task ini merupakan kelas untuk pembuatan thread. Jadi pada dasarnya yang dilakukan pada handle client ini adalah kita memanggil method accept pada objek server socket. Kemudian ketika klien merequest koneksi kepada server, maka si soket akan terbentuk. Maka semua nanti parameter data input stream, data output stream, buffer reader, kemudian counter, client, kemudian soket yang terbentuk itu nanti akan dilewatkan menjadi nilai parameter pada pembuatan atau konstruksi kelas client handler task. Oke, di sini ada error. Ya, jadi tadi saya merapikan code-nya. Yang saya lakukan di sini adalah membuat client handler task itu menjadi inner class pada kelas ATM Wrangle Socket Server Multiple Client. Tadi saya membuat kelas client handler task ini di luar kelas, dan sekarang saya buat menjadi inner class. Jadi sekarang nggak ada error lagi. Nah, setelah ini sudah selesai kita ketikkan, maka yang berikutnya kita lakukan adalah menjalankan programnya. Nah, di sini saya ubah dulu settingan untuk run-nya. Ya, di sini saya menjalankan kelas server, kemudian saya membuat dua klien. Nah, pada saat saya menjalankan klien yang pertama, maka di server akan muncul pesan menyiapkan handler untuk klien pertama, pesan klien 1, hi server. Kemudian di klien yang pertama, pesan server, hi client. Nah, sekarang saya buat klien yang kedua. Nah, bisa kita lihat di sini, si server bisa menangani klien lebih dari satu, di mana pada layar Anda, Anda dapat melihat contohnya, ini ada dua klien yang terkoneksi pada server. Nah, setelah itu Anda bisa mengetikkan pesan sesuai keinginan Anda. Jadi di sini saya beri contoh, misalnya si sebuah klien mengirimkan pesan, Horas, kemudian dari klien 1 juga mengirimkan pesan.
Baik, sekian dulu video coding Yuk dengan materi tentang implementasi multiple client dalam arsitektur client-server pada Java. Pada video berikutnya akan diberikan materi tentang implementasi client-server dengan fokus pengiriman dan penerimaan data berupa objek. Terima kasih untuk waktu yang sudah Anda berikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman. Ingat, kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak. Kritik dan saran silahkan disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.